Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cipta Riza dengan NIM 1806030449 dari kelompok 7. Judul yang akan saya angkat nantinya adalah pengaruh kualitas pelayanan dan citra merek terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah. Alasan saya memilih judul ini adalah karena ketertarikan saya dalam melihat semakin maraknya persaingan dalam dunia perbankan, yang tentunya semakin banyak pula keunggulan-keunggulan yang akan yang akan dijanjikan oleh perbankan kepada calon nasabah. Jadi di sini yang ingin saya ketahui, yang ingin saya teliti adalah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan citra merek dapat mempertahankan nasabah yang sudah ada dan dapat menarik calon-calon nasabah lainnya. Dari latar belakang. Jadi yang kedua adalah latar belakang. Jadi dalam perusahaan jasa seperti bank harus diperhatikan itu adalah SDM-nya, sumber daya manusia. Sebab sumber daya manusia yang baik dan berkualitas akan menjadi penggerak sekaligus faktor utama dalam kemajuan perusahaan tersebut. Jadi sumber daya manusia yang baik akan menciptakan kualitas yang baik bagi perusahaan tersebut dan nantinya akan terciptalah citra merek yang baik pula. Namun kenyataannya pada saat ini di dunia perbankan yang menjadi pegawai-pegawai bank bukanlah dari lulusan perbankan itu sendiri, bukan dari lulusan perbankan, terutama di perbankan syariah. Banyak sekali pegawai-pegawai itu diambil dari latar belakang yang berbeda gitu. Jadi hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan tersebut, sebab ketika ada nasabah nantinya yang bertanya kepada pegawainya, misalnya contohnya menanyakan seperti akad-akad dalam perbankan syariah, ada akad murabahah, musyarakah, istisna, salam, namun si pegawainya tidak dapat menjelaskan, maka hal itu akan menimbulkan keraguan di benak calon nasabah, masyarakat dan nasabahnya nanti, dan akan menciptakan kualitas pelayanan yang buruk dan citra merek yang jelek pula, karena pegawainya saja tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskan kepada nasabah. Selanjutnya ada rumusannya, yaitu rumusan masalahnya ada bagaimana pengaruh pelayanan yang baik terhadap nasabah. Yang kedua, apakah pelayanan yang baik yang diberikan akan berpengaruh penting bagi kelangsungan perkembangan bank. Dan yang ketiga, bagaimana citra merek dapat mempengaruhi nasabah untuk menggunakan jasa bank. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari pelayanan yang baik terhadap nasabah, yang kedua untuk mengetahui pengaruh pelayanan yang baik untuk kelangsungan perkembangan kehidupan bank, dan yang ketiga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh citra merek untuk dapat menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah ada. Dan yang terakhir mengenai kerangka berpikir. Jadi pada kerangka berpikir ini yaitu saya menjelaskan sedikit beberapa hal. Yang pertama ada apa itu kualitas pelayanan, citra merek, dan bagaimana pengaruhnya. Jadi semakin banyaknya perusahaan perbankan yang muncul, maka semakin besar pula tingkat persaingan yang terjadi. Bank semakin meningkatkan kualitasnya dalam berbagai hal untuk dapat mempertahankan nasabahnya dan untuk dapat menarik calon nasabah lainnya. Bank akan semakin mengeluarkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya untuk dapat mencuri perhatian masyarakat. Salah satunya ialah menciptakan citra merek yang baik, sehingga ketika masyarakat mendengar nama perusahaan bank tersebut, maka akan muncul citra merek yang baik di benak masyarakat. Jadi langsung tergambarkan bahwa bank itu adalah bank dengan citra merek yang baik. Pentingnya citra merek itu adalah juga untuk dapat promosi. Jadi apabila citra baik itu telah tergambarkan di masyarakat dengan sangat bagus, pastinya nanti akan timbulnya promosi dari mulut ke mulut, yaitu tanpa disuruh, tanpa ada perintah, tanpa disengaja, masyarakat nantinya akan mempromosikan bank tersebut kepada orang terdekatnya, kepada kerabat-kerabat terdekatnya.
Jika kualitas pelayanan dari perbankan tersebut juga baik, maka akan menciptakan citra merek yang baik dan akan menciptakan promosi dari mulut ke mulut. Nah, dari kerangka berpikir ini digambarkan mengenai pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Yang mana variabel bebasnya itu adalah kualitas pelayanan dan citra merek, serta variabel terikatnya itu adalah keputusan menjadi nasabah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lismayanti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang proposal yang saya buat, yang mana judulnya saya ambil yaitu tentang analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Alasan saya memilih judul ini karena saya ingin mengetahui berapa persen pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Latar belakang yang saya ambil, yang mana bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan usaha bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan dalam segala operasinya. Banyak sekali masyarakat di Indonesia kurang paham apa-apa saja itu produk perbankan syariah, terutama di masyarakat gaya luas. Dapat dihitung berapa persen mereka mengetahui tentang produk perbankan syariah. Rumusan masalah yang saya ambil berdasarkan latar belakang di atas, yaitu apakah masyarakat gaya luas paham terhadap produk perbankan syariah, baik itu penghimpunan dana, penyaluran dana, ataupun tentang produk jasa. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui masyarakat gaya luas paham tentang produk perbankan syariah, baik itu penyaluran dana, penghimpunan dana, maupun produk jasa. Dan kerangka pemikirannya, kalau untuk penelitian kualitatif, saya ingin mengetahui masyarakat gaya luas itu apakah mereka paham tentang produk perbankan syariah. Dengan melakukan analisis ini bisa membedakan, mengerti, memahami, menerangkan, serta menjelaskan tentang produk perbankan syariah. Jadi saya melakukan penelitian ini agar masyarakat di gaya luas tertarik untuk mengetahui tentang produk perbankan syariah. Dan sedangkan pengembangan hipotesis, sebagaimana kita ketahui, tingkat pengetahuan masyarakat di Indonesia tentang produk perbankan syariah sangatlah sedikit. Bisa dikatakan jauh dari angka 89%. Terutama masyarakat gaya luas, bisa dihitung berapa persen pengetahuan masyarakat gayut tentang produk perbankan syariah. Bahkan mereka menganggap tidak ada perbedaan antara prinsip bank syariah dengan bank konvensional. Sekian dari penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Landari. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mencoba untuk membahas mengenai penelitian deskripsi saya yang berjudul pengaruh COVID-19 terhadap minat nasabah dalam menggunakan e-banking. Adapun alasan saya memilih judul skripsi pengaruh COVID-19 terhadap minat nasabah dalam menggunakan e-banking adalah karena menurut saya dalam masa sulit seperti ini, yaitu mewabahnya COVID-19 dan pemberlakuan PSBB sampai lockdown mengharuskan
kita untuk tidak keluar rumah dan mengakibatkan susahnya bertransaksi. Terlebih salah satu kegiatan transaksi yang sering dilakukan adalah di bank. Maka dari itu perlu langkah konkret untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Dan menurut saya dengan diadakannya pelayanan dalam bentuk e-banking akan memudahkan para nasabah serta calon nasabah dalam melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah, sehingga bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Terlebih sekarang zaman yang sudah semakin canggih, sudah saatnya kita untuk terus maju dan berkembang pada bidang teknologi perbankan. Maka dari situ saya berminat untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh COVID-19 terhadap minat nasabah dalam menggunakan e-banking. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah yaitu karena saat ini baru saja mengalami musibah besar bukan hanya di Indonesia tapi hampir seluruh dunia mengalaminya, yaitu infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termaksud Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Akibat dari COVID-19 ini, sejumlah bank di berbagai daerah, yaitu bank-bank syariah, menyarankan kepada para nasabah untuk menggunakan layanan e-banking. Jadi e-banking ini merupakan layanan melakukan transaksi melalui jaringan internet dan merupakan kegiatan perbankan yang dimanfaatkan berdasarkan teknologi sebagai media untuk melakukan transaksi untuk mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Hal ini membuktikan bahwa pandemi COVID-19 mendorong masyarakat untuk lebih melakukan transaksi via digital seperti belanja lewat toko online, di mana pembayarannya dapat menggunakan e-banking serta kegiatan lainnya. Namun, jika kita melihat kembali pada produk e-banking yang pada dasarnya murni menggunakan jaringan internet, terlihat sangat sulit bagi masyarakat baik dari segi pemahaman maupun dari segi hambatan-hambatan lainnya seperti tidak adanya jaringan, internet, dan peralatan elektronik nasabah terkadang cenderung tidak modern. Hal ini sangat berdampak terhadap pengaruh nasabah dalam menggunakan e-banking selama COVID-19, dikarenakan selain bisa memutuskan jaringan penyebaran COVID-19, penggunaan produk e-banking bisa membuat nasabah akan lebih paham akan kecanggihan teknologi yang dapat membantu para nasabah tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini dapat kita lihat dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap minat nasabah dalam menggunakan e-banking. Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk e-banking. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah hal yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah bagaimana agar bisa menciptakan kemudahan dan keamanan untuk para nasabah agar yakin dalam menggunakan produk e-banking, serta kenyamanan yang nantinya dapat meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan produk e-banking selama COVID-19 dan untuk seterusnya. Pada penelitian ini, variabel independen yang dipilih untuk yang diteliti adalah COVID-19, yang secara otoritis variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan e-banking yang dimasukkan ke dalam variabel dependen. Kerangka berpikir menggambar adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh COVID-19 dan minat nasabah dalam menggunakan produk e-banking, di mana COVID-19 dimasukkan ke dalam X dan minat nasabah dimasukkan ke dalam Y. Sekian dari pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.